Selamat berjumpa kembali bersama Saifun Fikri Channel. Kali ini materi matematika yang akan kita bahas adalah pangkat negatif dan nol yang merupakan bagian dari materi fungsi eksponensial. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan alat tulisnya, duduk yang manis, jangan nonton sambil tidur. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai pembahasan fungsi eksponensial pangkat negatif dan nol. Kita sudah mengetahui bahwa 3 pangkat 2 itu adalah perkalian bilangan 3 sebanyak 2 faktor. Maka bisa ditulis 3 kali 3. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, bagaimana seandainya 3 pangkat negatif 2? Baiklah, mari kita bahas tentang pangkat bilangan bulat negatif. Kita mulai dari 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4, maka sama dengan 3 kali 3 dibagi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kita lakukan pembagian, maka kita dapatkan 1 dibagi 3 pangkat 2. Kita lakukan operasi yang sama, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4. Kali ini kita gunakan sifat dari bilangan berpangkat. Maka karena ini pembagian, maka pangkatnya dikurang. Jadi 3 pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 3 pangkat negatif 2. Maka dari dua hasil ini bisa kita simpulkan bahwa 1 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat negatif 2. Jadi diulang, 1 dibagi 3 kuadrat sama dengan 3 pangkat negatif 2. Jadi kita sudah dapat kesimpulan bahwa pangkat negatif itu 1 dibagi pangkat positif. Kalau kita buat secara umum, maka A pangkat negatif N itu sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Nah, apabila negatifnya itu ada di penyebut, maka 1 dibagi A pangkat negatif N itu sama dengan A pangkat N. Jadi artinya ini hanya menukar tempat saja. Jadi kalau pangkat negatifnya ada di atas atau di pembilang, maka menjadi 1 dibagi A pangkat N, maka positifnya ada di penyebut. Begitu ya. Atau kalau mau dari kanan, 1 dibagi pangkat positif itu sama dengan pangkat negatifnya. Dan sebaliknya, 1 dibagi pangkat negatif itu sama dengan pangkat positif. Tinggal ditukar saja. Ini untuk A anggota bilangan rasional, A tidak sama dengan 0, dan A anggota bulat positif. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau 3 pangkat 0? Apakah 3 pangkat 0 itu 0? Ya boleh ya, ini namanya tidak tahu menebak tiap pas. Mari kita lakukan operasi. Kita punya 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 dibagi 3 kali 3. Maka bisa kita bagi, hasilnya sama dengan 1. Nah, yang kedua, 3/2 dibagi 3/2 kita gunakan sifatnya, maka sama dengan 3 pangkat 2 min 2 sama dengan 3 pangkat 0. Maka bisa disimpulkan dari sini bahwa 3 pangkat 0 itu 1. Nah, jadi sudah ya,
3 pangkat 0 bukan 0, tetapi 3 pangkat 0 sama dengan 1. Maka dapat kita buat secara umum bahwa ada bilangan berpangkat dengan basis A berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Ini hebatnya bilangan 0. Berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Ini kalau dalam film Tom and Jerry, kalau ada bilangan ada apa ya, Tom waktu itu dipangkatkan 0, ada gambar 0 di atas kepalanya, itu kan sama dengan orang mati. Ya. Jadi seandainya bumi dipangkatkan 0, ya hasilnya 1. Nah, dari dua aturan itu, mari kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan berikut ini. Yang pertama, sederhanakan 2 pangkat negatif 2 dikali B dikali Q pangkat negatif 4. Nah, kalau yang kemarin pangkat masih positif, sekarang negatif. Positif bisa dicampur jadi 1. Yang dimaksud sederhanakan itu nanti hasilnya tidak boleh ada lagi pangkat negatif. Jadi sebenarnya boleh juga di soalnya dirubah menjadi, ubahlah menjadi pangkat positif. Nah, itu sama saja. Kita mulai, kita bahas yang pertama. 2 pangkat negatif 2 dikali B dikali Q pangkat negatif 4 sama dengan, nah yang pertama 2 pangkat negatif 2 berarti kalau menjadi positif 1 per, nah jelas ya, jadi 2 pangkat negatif 2 menjadi 1 per 2 pangkat 2. Untuk Q sudah positif, ya tulis saja yang P positif, yang Q maka jadi 1 per. Nah, ini SOP-nya. Kan begini saja. Sudah selesai Pak? Ya belum. Ini kan belum sederhana. Mari kita kalikan. Maka yang pembilang 1 kali P kali 1 ya P. Yang bawah, nah tinggal dikalikan aja. Di pembilangnya P, penyebutnya 2 pangkat 2 4 dikali Q pangkat 4. Ya artinya kalau kita sudah paham ilmunya, SOP-nya sudah kita pahami, ya maka soal-soal seperti ini tuh so gampang, so simple, begitu sederhananya untuk menyelesaikan. Sekarang yang B, nah yang di atas ini pecahan, pembilangnya ada pangkat negatif, penyebutnya ada pangkat negatif. Ya gampang saja, mari kita jawab. Yang pertama, A pangkat 3 standby, tetap ya. Dua pangkat negatif 1 yang di bawah itu adalah 1 per. Ya, kalau ini ada bilangan di bawah, atasnya kok nggak ada bilangan, yo 1 gitu ya. Oke, lanjut. Nah, B pangkat negatif 5 itu kita wujudkan 1 dibagi B pangkat 5. Yang C ya biarkan aja dulu. Artinya begini, sengaja kita pakai 1 per 1 per 1 per supaya nanti memudahkan selanjutnya. A pangkat 3 sudah jadi. Nah ini 1 dibagi 4, 2 pangkat negatif, maka menjadi 2 pangkat 1 positif. Dipahami aturan ini? Jadi 1 dibagi pangkat negatif sama dengan pangkat positifnya. Jadi sudah naik di atas. Nah yang ini tetap 1 per B pangkat 5 karena sudah positif. Nah yang C 1 dibagi pangkat negatif ya sudah sama dengan C pangkat 4. Nah ini sudah positif semuanya, tinggal kita kalikan. Atas berarti A pangkat 3 kali 2 kali 1 kali ini C pangkat 4.
maka didapatkan hasil 2A pangkat 3 C pangkat 4 dibagi B pangkat 5. Saya rasa sampai di sini tidak ada yang susah ini. Ya enggak ada, Pak. Kita bahas bareng. Itulah nak berkahnya kalau belajar bareng. Jadi kalau kalian di rumah sendirian biasanya lebih menang godaan dari syaiton. Kalau 2 orang 3 orang, nah mulai belajar. Kita ke contoh nomor 2. Tentukan nilai dari P kuadrat dikali Q pangkat 3 dikali R pangkat negatif 1 dibagi P pangkat negatif 2 dikali Q dikali R pangkat 2. Jika P sama dengan 2, Q sama dengan 3, dan R sama dengan 5. Nah, jadi di sini variabelnya PQR itu diberi harga. Cara pengerjaannya ya tinggal masukkan saja. Nah, atau boleh juga sederhanakan dulu, setelah sederhanakan baru disubstitusi. Mari kita sederhanakan dulu. P pangkat 2 dikali Q pangkat 3 dikali R pangkat negatif 1 dibagi P pangkat negatif 2 kali Q kali R pangkat 2. Maka yang pertama, P yang di atas itu positif, di bawah negatif. Kita gunakan pengurangan. Maka P pangkat 2 dikurang negatif 2. Nah, kenapa kok kita lakukan perhitungannya di atas atau di pembilang? Ya supaya pangkatnya positif. Boleh Pak yang di bawah, boleh, benar. Nanti dirubah lagi ke positif. Tapi kan langkahnya jadi lebih panjang. Nah, sekarang untuk yang Q juga sama, Q yang di atas 3, yang di bawah 1, maka perhitungannya di atas. Q pangkat 3 dikurang 1. Ya, mudah-mudahan gak ada yang bertanya, dari mana Pak kok bisa muncul negatif 1? Lah ini ya repot. Ya, itu ada di materi sebelumnya tentang pangkat bulat positif. Nah, sekarang tinggal yang R. R yang di atas negatif 1 di bawah 2, maka pangkatnya nilainya lebih besar di bawah, jadi kita lakukan perhitungannya ada di bawah. Maka R pangkat 2 dikurang negatif 1. Mudah-mudahan hal yang ini tidak menjadi halangan bagi kalian. Setelah ini ya kita lakukan operasi aljabar. Untuk yang atas maka sama dengan 2 dikurang negatif 2, ya jelas itu adalah 4. Yang Q pasti tahu pangkat 2. Yang R 2 dikurang negatif 1 adalah 3. Nah, setelah jadi semuanya ini positif, baru kita masukkan. Kita substitusi. P itu 2, jadi 2 pangkat 4. Q 3, ya 3 pangkat 2. R 5 pangkat 3. Apakah sudah selesai Pak? Ya belum. Nah ini masih substitusinya. Ya sekarang kita cari lagi. Kan 2 pangkat 4 bisa kita hitung. Sama dengan 16. 3 pangkat 2, 9. 5 pangkat 3, 125. Kita kalikan 16 dengan 9, hasilnya 144 dibagi 125. Nah, ini sudah sederhana. Jadi, soal nomor 2 ini hasilnya jawabannya adalah 144 dibagi 125. Ya, saya doakan soal nomor 2 ini semakin menambah kecintaan kalian kepada matematika,
bukan malah sebaliknya ya, bukan malah membuat kalian semakin benci dengan matematika. Ya, mudah aja nak. Kalau kata guru saya, kalau kau ingin menguasai materinya, sukai dulu gurunya, katanya guru saya dulu. Menyukai ini maksudnya kalau ada hari di mana jam tersebut ada, maka perasaan gembira, bahagia itu harus dimunculkan. Karena kalau perasaan senang sudah ada, insya Allah materi itu materinya menjadi mudah untuk dikuasai. Itu maksudnya ya. Ya mudah-mudahan kali ini juga sama, kalian merasa senang belajar sehingga diberikan kemudahan gitu ya. Iya. Oke lanjut, kita ke contoh nomor 3, kita cari model yang lain lagi. Nah sekarang ada bilangan pecahan dipangkatkan negatif. Mari kita bahas. Ingat bahwa pangkat negatif itu cara cepatnya adalah merubah posisi dari pembilang ke penyebut dan dari penyebut ke pembilang. Sehingga bentuk pecahan ini kalau kurungnya kita buka, maka semuanya dikalikan dengan negatif 1 pangkatnya. Atau kita tukar aja posisinya. Jadi yang pembilang itu 6x pangkat 3 dikali y pangkat min 5 z pangkat 2. Yang asalnya ada di penyebut sekarang menjadi pembilang. Dan juga sama penyebutnya 2x pangkat negatif 2 kali y pangkat 3 dikali z pangkat 4. Ya memang begitu nak. Jadi pangkat negatif 1 itu seperti itu. Boleh Pak dikalikan negatif 1 pangkatnya ke dalam, boleh, benar. Nanti hasilnya akan seperti ini lagi. Nah kalau sudah seperti ini, mari kita sederhanakan. Yang ketemu ya kita operasikan. Yang pertama jelas 6 dibagi 3 yo 6 bagi 2 yo 3, ada di atas. Untuk X jelas yang atas 3 bawah negatif 2, maka X pangkat 3 dikurang negatif 2. Untuk yang Y di mana? Oh di bawah, karena di bawah positif, yang di atas negatif. Yang Z juga di bawah, maka untuk Y pangkat 3 dikurang negatif 5, Z sama Z pangkat 4 kurang 2. Kalau sudah ini gaspol. Nah, ini sudah gampang kan, tinggal dihitung aja, aljabar aja ini. Maka sama dengan 3 pangkat 5 dibagi Y pangkat 3 dikurang negatif 5, hasilnya pangkat 8. Z pangkat 2. Apakah ada yang sulit? Tidak ada nak. Ya ini masalahnya hanya penulisannya aja. Karena bilangan berpangkat ya nulisnya memang harus perlu ruangan yang agak lebar. Jangan berprinsip hemat pangkal kaya. Nanti nulisnya dikecili. Kenapa kok kecil-kecil? Iya Pak, biar hemat nulisnya. Walana. Insya Allah orang tua itu akan dengan senang hati kalau dimintai untuk beli buku tulis. Itu sedekah orang tua pada anaknya. Jangan khawatir nak. Ya tulis sesuai aturan yang ada, jangan terlalu kecil, kasihan mata. Nah, yang lain yang nggak suka matematika langsung ketawa. Nah kan mendingan nggak usah belajar pangkat. Sudah ribet, nulisnya juga perlu area yang lebar. Gitu ya, provokatornya jalan. Ya wis, ya tak doakan aja semoga semangat kalian tetap membara. Kita lanjutkan. Masih ada contohnya.
Contoh keempat, nah ini bentuknya lain lagi. Kalau tadi itu hanya satu suku pecahan, nah sekarang ditambahkan lagi dengan dua suku, ini dikalikan, oh rame ini. Ini kalau nulis di buku seru ini. Kalau saya dulu memang menyukai yang perhitungan seperti ini ya. Karena dituntut untuk teliti, sabar, tak kenal menyerah ya seperti ini. Pokoknya sifat-sifat yang baik-baik itu muncul di sini. Mari kita bahas. Nah kalau sekarang yuk kita bahas bareng-bareng. Iya Pak, kami nunggu Pak Fikri aja. Iya enggak apa-apa nak. Maksudnya nanti dengan media ini kalau kalian ingin memperdalam lagi, silahkan diputar kembali gitu ya. Karena sudah ada jejak rekamnya. Langkah yang pertama ini pangkatnya ini kita masukkan ke dalam, artinya kurung kita buka, jadi semua yang ada di dalam kurung dipangkatkan negatif 1. Kan kalau pangkat negatif tadi itu kan tukar posisi, maka kalau tukar posisi yang atas ya 3 pangkat 5B pangkat 2, yang di bawah ini naik ke atas, kan gitu aja. Loh kenapa Pak? Iya benar, pangkat negatif. Ya kalau kita punya jalan yang lempeng yang lurus, kenapa pilih yang belok-belok? Saya pilih yang belok-belok aja Pak. Loh kenapa? Ini di belakang saya gonceng seseorang ini. Oh bagus. Sambil menyelam minum air. Iya, karena ada motivasinya. Jadi yang lurus nggak mau, pilih yang belok. Ya, kalau ada niat itu ya memang mudah untuk melaksanakan. Mudah-mudahan di matematika juga kalian punya niat yang yang pas sehingga belajar itu sangat menyenangkan. Untuk yang provokator mohon jangan memprovokatori teman yang ingin belajar ya. Mari kita jalankan takdir kita masing-masing. Yang belajar MTK ada takdirnya, yang enggak belajar ada takdirnya. Ya, nggak usah kita saling ngiri. Itu nanti kok nggak pernah belajar Pak. Jangan-jangan nanti naik kelas. Ya enggak tahu nak, kan nanti toh. Enggak tahu. Yang penting mari kita kumpulkan kebaikan. Nanti kalau yang dikumpulkan kejahatan atau kejelekan, begitu semester 2 perilakunya tetap nggak berubah, diomongi susah, ya nanti orang tuanya jadi resah. Kalau sudah resah jadi gundah, ya akhirnya ya pasti ya sudah tahulah kelanjutannya. Oke, sudah beres. Kita berlanjut lagi. Nah yang di atas pasti ke bawah. Jadi Pak Fikri mohon maaf saya menggunakan istilah di atas di bawah ya supaya familiar saja ya. Yang di atas itu sebenarnya adalah pembilang, yang di bawah itu penyebut. Jadi saya gunakan istilah itu supaya lebih familiar aja di telinga kalian. Oke. Nah untuk yang berikutnya, yang suku berikutnya, karena pangkatnya positif ya sudah tinggal dimasukkan saja. Ingat bahwa pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali, dibiarkan aja Pak. Oh bagus. Boleh Pak, ya boleh nak, itu hak siswa mau membiarkan apa tidak ya. Tapi seusia siswa itu kalau nggak belajar mau ngapain? Saya bantu orang tua Pak. Oh bagus. Kalian bantu apa? Bantu jaga rumah. Kok bisa? Lah iya Pak, oh saya kan tidur. Oh bagus. Iya ya, karena tidur itu kan jaga rumah. Oke lanjut. Jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 2, berarti 2 kali 2 pangkat 4, kan gini aja. Untuk yang A, kalau mau dioperasikan dulu boleh, dipangkatkan dulu ya boleh. Dipangkatkan dulu Pak, ya boleh.
maka jadinya min 2, negatif 2 kali 2 negatif 4 pangkatnya. Yang B, pangkat negatif 1 dipangkatkan 2 pangkat negatif 2, kan gitu aja ya, apa yang susah? Kan Pak Fikri yang ngomong, ya mudah nak, saya ngomong karena saya mungkin lebih tahu lebih duluan. Tapi yang jelas kalau kita gunakan SOP yang ada ya pasti gampang. Nah ini untuk yang penyebutnya 3 ya jelas dipangkatkan 2. A pangkat min 1 dipangkatkan 2. B pangkat 2, kan selesai. Nah karena ini operasi perkalian bukan pembagian, ya sudah dikalikan. Kalau ini ada ini pembagian, ya jadikan perkalian, kan gitu ya. Ya gitu kok repot. Ya sudah, mari kita kalikan. Bagaimana SOP mengalikan bilangan pecahan? Kan SOP lagi nak. Ya itulah, yang atas kali atas, bawah kali bawah. Itu SOP-nya. Ya sudah, kalikan aja. Yang atas kali atas, bawah kali bawah. Kita kalikan bilangannya, ya sudah, tinggal kita gabung aja. 3 pangkat 5, 2 pangkat 4, kan beres. Untuk yang A tinggal sendiri saja, ya sudah, tulis A pangkat negatif 4. Nah untuk yang B ada 2, maka bilangan berpangkat kalau dikalikan pangkatnya dijumlah, maka B pangkat 2 dikurang 2 dari yang pertama, negatif 2 dari yang kedua. Ya, gampang kan? SOP-nya sudah tahu kok. Untuk yang bawah ya sama, perilakunya sama. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Untuk yang A, ini pangkat 1, ini pangkat negatif 2. Maka A pangkat 1 dikurang 2. Untuk yang B pangkat negatif 4 ditambah 2. Nah, mari kita sederhanakan lagi. Ini ada 2 pangkat 4. Maka 2 pangkat 4-nya bisa kita bagi. Boleh Pak, ya boleh. Karena operasinya perkalian. Nah kalau sudah itu berarti yang lain kita sederhanakan. Yang pertama, ini bilangannya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Karena basisnya sama bisa dioperasikan menjadi 3 pangkat 5 dikurang 2. Nah sekarang untuk yang A, ini min 4, yang bawah berapa ini? 1 dikurang 2 negatif 1. Maka A sama dengan ini A, atau tetap dulu boleh A pangkat min 4. Nah untuk yang B, 2 dikurang 2 itu kan 0. B pangkat 0 sama dengan 1. Nah karena perkalian ya boleh tidak kita tulis. Ditulis boleh Pak, boleh nak, benar. Untuk yang penyebut 1 kurang 2 ya negatif 1, sudah jelas. Maka untuk yang B pangkat negatif 2. Lu kan jadi gampang nah ini. Ini kan tinggal kita operasikan aja. 3 pangkat 5 kurang 2 hasilnya 3 pangkat 3. B pangkat negatif ya naik ke atas menjadi B pangkat positif, yaitu positif 2. Sementara untuk yang A ini negatif, karena besar yang bawah, operasinya di bawah, maka jadilah A pangkat negatif 1 ditambah 4. Kan gitu. Nah 3 langkah yang terakhir. Nah selesai. Kalau pilihannya pilihan ganda, tinggal dicocokkan mana jawabannya. Nah kalau positif, pangkat positif, boleh pakai 27, boleh pakai 3 pangkat 3. Nah
contohnya sudah selesai. Mudah-mudahan contoh yang 4 itu kalian pahami sehingga bisa menambah perbendaharaan kalian. Nah, sekarang gunakan kemampuan itu untuk menghitung soal nomor 1 dan soal nomor 2. Akhirnya sampailah kita pada saat terakhir kita. Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian telah meluangkan waktu sehingga dapat tercapainya kegiatan kita pada saat ini. Saya doakan semoga orang tua kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya. Saya ucapkan selamat belajar. Semoga kita bisa bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.